Untuk soal yang pertama, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Kalau misalnya ada soal, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan x kuadrat min 11x plus 30 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa min 2 dan beta min 2 adalah, kalau yang ditanyakan di sini adalah akar persamaan kuadrat yang baru, maka harus pakai permisalan. Jadi yang kita misalkan di sini adalah alfa min 2. Nah, ini kita misalkan sebagai x1. Kemudian beta min 2, ini kita misalkan sebagai x2. Langkah yang pertama, kita jumlahkan akar-akarnya terlebih dahulu, yaitu x1 ditambah x2 sama dengan, nah, x1-nya tadi alfa min 2, kemudian ditambah beta min 2. Alfa min 2 ditambah beta min 2. Nah, kemudian ini saya urutkan dulu. Alfa plus beta min 2, ini min 2. Nah, ini saya kelompokkan ya. Kemudian alfa plus beta min 2 itu min 4. Nah, kalau ada alfa plus beta, ini kita pakai rumus min B per A. Sehingga nilainya sama dengan yang menjadi A dan B itu posisi yang di depan. Nah, jadi di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 11, C-nya adalah 30. Nah, sehingga tinggal disubstitusikan ke dalam bentuk ini menjadi min B-nya adalah min 11 dibagi A-nya adalah 1. Kemudian dikurangi 4. Berarti di sini jawabannya min ketemu min plus ya, 11 dibagi 1, 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Kemudian setelah kita cari x1 tambah x2, kita cari x1 dikali x2. Kita tulis yang dimisahkan x1 adalah L alfa min 2 dikali beta min 2. Cara mengalikannya, depan kali depan, kemudian depan kali belakang. Alfa kali beta, alfa beta. Alfa kali min 2 alfa. Kemudian gantian yang posisi ini, min 2 kali beta, min 2 kali min 2. Min 2 kali beta, min 2 beta. Min 2 kali min 2 plus 4. Nah, kemudian ini sama ini bisa saya sederhanakan. Keduanya punya min 2, maka min 2 saya keluarkan. Min 2 saya keluarkan di depan, berarti ini tinggal alfa. Min 2 saya keluarkan di depan, berarti ini tinggal plus, ini beta. Nah, yang lain ini sama. Alfa beta, ya ini plus 4, ini tetap sama. Nah, kalau ada rumus alfa kali beta, ini rumusnya adalah C per A. Nah, ini perkalian alfa kali beta. Kalau ada rumus alfa plus beta, ini rumusnya adalah min B per A. Sehingga kita bisa menghitungnya C per A. C-nya di sini 30, A-nya 1. Berarti 30 per 1 dikurangi 2 dikali min B per A, yaitu min 11 per A-nya 1 ditambah 4. Ini 30. Ini tadi sudah kita hitung nilainya 11 ya. 11 dikali min 2 jadinya min 22 plus 4 sama dengan 12. Sehingga tinggal kita masukkan ke rumus x kuadrat min, nah, rumusnya adalah x1 plus x2, kemudian x1 dikali x2. Nah, jadi kita masukkan hasil x1 plus x2 yaitu 7. Sehingga jawabannya adalah x kuadrat min 7x plus kali tadi hasilnya adalah 12 sama dengan 0. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang
A. Soal berikutnya, menentukan suatu nilai dari persamaan kuadrat yang menyinggung sumbu X. Nah, di sini soalnya persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus P sama dengan 0. Menyinggung sumbu X. Ini yang perlu diperhatikan, ada kata menyinggung sumbu X. Kalau menyinggung sumbu X, berarti rumusnya adalah D sama dengan 0. Nah, D sendiri, ini rumusnya B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Nah, jadi kita harus mencari nilai A, B, dan C. Di sini nilai A-nya 1, B-nya adalah min 6, C-nya adalah plus P. Nah, tinggal kita masukkan di sini B kuadrat. Nah, berarti min 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya B. Sama dengan 0. Min 6 kuadrat 36. Min 4 kali 1 kali P, 4P. Sama dengan 0. Ini saya pindah ke kanan, ya. Min 4P ini saya pindah ke kanan menjadi positif 4P. Ini tetap 36. Berarti P-nya sama dengan 36 dibagi 4. Nilainya 9, ya. Nah, jadi P-nya jawabannya adalah 9. Yang tepat adalah yang B. Menentukan rumus umum fungsi kuadrat. Rumus umum fungsi di bawah ini adalah kalau diberikan grafik membuka ke atas, maka A-nya itu lebih dari 0. Dalam artian A-nya itu positif. Nah, berarti kalau di sini negatif, maka salah. Ini negatif, maka salah. Sehingga jawabannya mungkin itu ada di opsi A, C, dan E. Nah, untuk mencari jawaban yang paling tepat, kita gunakan cara seperti ini. Grafik ini memotong sumbu X di dua titik, yaitu titik min 2,0 dan 4,0. Nah, ini saya misalkan sebagai X1 dan ini saya misalkan sebagai X2. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Nah, kita ganti X1 ini dengan min 2. Kemudian dikali X min, kita ganti X2 dengan 4, ya, sama dengan 0. Nah, kemudian kita tulis lagi X min sama min jadi plus 2. Ini X min 4. Cara mengalihkannya, depan kali depan, kemudian depan kali belakang. X kali X jadinya X kuadrat. X dikali min 4 jadinya min 4X. Kemudian gantian, plus 2 kali X jadinya plus 2X. Plus 2 dikali min 4 jadinya min 8. Sama dengan 0. Min 4X dan 2X itu kan sejenis. Sehingga bisa kita selesaikan menjadi min 2X. Ya, min 4 dan plus 2 jadinya min 2X. Yang lain tetap sama. X kuadrat ini min 8 sama dengan 0. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Menentukan titik ekstrim dan sumbu simetris suatu fungsi kuadrat. Nah, di sini titik ekstrim dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 adalah untuk menentukan titik ekstrim dibutuhkan dua koordinat, di mana masing-masing koordinat memiliki rumus min b per 2a. Kemudian koordinat satunya rumusnya adalah min d per 4a. Kita cari yang min b per 2a terlebih dahulu. Untuk menentukan a, b, dan c-nya, kita lihat pada posisi persamaan kuadratnya. Di sini ada angka 1, maka dia sebagai a, min 6 sebagai b, kemudian plus 8 sebagai c. Tinggal kita masukkan min, b-nya adalah min 6 per 2 dikali a-nya 1. Nah, sehingga jawabannya di sini adalah min ketemu min plus, jadinya 6 per 2 sama dengan 3. Kemudian kita hitung min D per 4A.
Min D sendiri bisa dijabarkan menjadi B kuadrat min 4AC per 4A. B-nya kita masukkan nilainya, jadi min B-nya adalah min 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali C-nya 8 dibagi 4 kali 1 sama dengan min 6 kuadrat berarti 36 min 4 kali 1 kali 8 32 dibagi 4. Nah ini sama dengan min 36 kurangi 32 itu kan 4 per 4 sama dengan min 1. Sehingga jawaban akhir tinggal kita gabung saja. Min B per 2A ketemunya adalah 3, kemudian min D per 4A ketemunya min 1. Jadi jawabannya adalah 3, min 1. Menentukan titik ekstrim dan sumbu simetri suatu fungsi kuadrat. Contoh soalnya, persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 adalah, kalau di sini diketahui fungsi kuadrat, kemudian yang ditanyakan adalah persamaan dari sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri itu bisa dituliskan x sama dengan min b per 2a. Nah, untuk mencari b dan a, kita lihat pada fungsi kuadratnya. Di sini 1 sebagai a, kemudian min 6 sebagai b, dan 8 sebagai c. Berarti kita substitusikan ke situ, x-nya sama dengan min 6 per 2 kali a-nya 1. Jadi min sama min jadi plus ya, 6 per 2 sama dengan 3. Nah ini x, jadi jawaban akhir adalah x sama dengan 3. Untuk soal selanjutnya ini adalah bab 3, yaitu fungsi komposisi dan inverse fungsi. Soal yang pertama, diketahui fx sama dengan x kuadrat min x min 6, nilai dari f1 sama dengan, jadi kalau ada suatu fungsi, kemudian x-nya ini diganti angka 1, maka tinggal kita hitung saja. Nah, jadinya 1 kuadrat min 1 dikurangi 6. Nah, 1 kuadrat kan 1 min 1 min 6. Berarti jawabannya adalah min 6. Yang D. Diketahui fx sama dengan 2x plus 1 dan gx-nya x kuadrat min 3x. Maka f kurangi g dalam x sama dengan, kita tuliskan dulu operasinya, yaitu f dikurangi g dalam x. Yang ditulis terlebih dahulu adalah f, maka f-nya 2x plus 1, ini diberikan tanda kurung ya, karena di sini pengurangan. Dikurangi yang belakang gx-nya itu x kuadrat min 3x. Kemudian posisi ini, pengurangan ini dikalikan 1 per 1. Nah, sehingga di sini 2x plus 1 tetap, min kali x kuadrat min x kuadrat, min kali min 3x jadi plus 3x. Nah, sehingga kalau diurutkan menjadi min x kuadrat plus 3x ini plus 2x plus 1. Nah, kemudian kita hitung plus 3x sama plus 2x sejenis. Kalau diselesaikan ini jawabannya adalah plus 5x. Yang depan tetap min x kuadrat, yang belakang tetap plus 1. Jadi di pilihan ganda, jawaban yang tepat adalah yang B. Diketahui fx sama dengan x plus 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x. Maka f kali g dalam x sama dengan, operasinya adalah perkalian. Kita tuliskan dulu f-nya. F-nya adalah x plus 1 dikali g-nya adalah x kuadrat min 3x. Nah, cara menyelesaikannya, jadi dikalikan 1 per 1. Depan dikali depan, kemudian depan dikali belakang. Posisi yang belakang, yang plus 1 ini dikalikan depan, kemudian dikalikan belakang. X dikali x kuadrat jadinya x pangkat 3.
X dikali min 3X jadinya min 3X kuadrat. Kemudian yang plus 1 kali X kuadrat plus X kuadrat plus 1 dikali min 3X jadi min 3X. Nah, sehingga kalau ini diselesaikan, di sini sejenis ya, X kuadrat dengan X kuadrat. Jadinya yang depan tetap X pangkat 3 min 3 sama plus 1 berarti min 2X kuadrat. Yang belakang tetap. Jadi jawabannya tepat adalah yang D. Soal berikutnya tentang pembagian. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 9 dan gx-nya x min 3. Maka f dibagi g dalam x sama dengan, kita tuliskan dulu operasinya, yaitu f dibagi g dalam x. F dulu kita tulis, yaitu x kuadrat min 9 dibagi x min 3. Bisa kita jabarkan menjadi x kuadrat min 9 itu adalah bilangan kuadrat yang berasal dari 3 pangkat 2. Nah, jadi kita ubah dulu. Kalau sudah, maka pemfaktorannya adalah seperti ini. X kuadrat itu kan x-nya ada 2. 3 kuadrat 3-nya ada 2. Kalau operasinya di sini min, maka kiri dan kanan harus beda tanda. Kalau ini min berarti satunya plus. Kalau ini plus berarti ini min. X min 3 dikali X plus 3 dibagi X min 3. Sekarang kita lihat ada yang sama X min 3 dan X min 3. Nah, berarti jawabannya tinggal X plus 3. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Soal berikutnya yaitu tentang komposisi fungsi. Diketahui fungsi Gx sama dengan 5x plus 2 dan fx sama dengan x min 1. Komposisi fungsi G bundaran f dalam x sama dengan, di sini yang ditanyakan adalah G bundaran f. Berarti ditulis dulu G bundaran f dalam x. Nah, ini rumusnya G fx. Nah, jadi kalau yang di sini depannya G kita tulis G dulu. Baru yang belakang fx. Langkah berikutnya, fx-nya kita ganti dengan yang diketahui di situ x min 1. G-nya tetap. Nah, G sendiri itu adalah 5x plus 2. X plus 1 ini disubstitusikan ke dalam x-nya ini. Nah, sehingga bisa ditulis ulang menjadi 5 ini plus 2. Ini tetap x min 1 ya, kita masukkan di sini x min 1. Sehingga jawabannya kita kalikan satu per satu, depan kali depan, depan kali belakang. 5 kali x 5x min 5 plus 2. Nah, 5x min 5 plus 2 jadinya min 3. Jawabannya tepat adalah yang E. Menentukan komposisi fungsi. Diketahui fungsi Gx 5x plus 2 dan fx sama dengan x min 1. Komposisi fungsi G bundaran f min 2 sama dengan, langkah yang pertama kita cari G bundaran f terlebih dahulu. Rumusnya di depan ini G ya, berarti G fx. Nah, G-nya kita tulis tetap, fx-nya kita ganti dengan x min 1. G-nya adalah 5x plus 2. 5x plus 2. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke dalam variabel x di sini. Nah, sehingga kalau ditulis 5 ini x min 1. Depan kali depan, depan kali belakang. 5 kali x 5x min 5. Nah, ini tetap ya, plus 2. Jadi jawabannya adalah 5x min 5 plus 2 jadi min 3. Nah, ini sudah ketemu G bundaran f dalam x. Sekarang kalau G
bundaran F dalam X itu hasilnya 5X min 3. Kalau G bundaran F min 2, maka kita ganti X ini dengan min 2. Jadi 5 dikali, nah ini 5 dikali min 2. 5 dikali min 2 dikurangi 3. Nah, jadinya min 10 min 3 sama dengan min 13. Jawabannya tepat adalah yang A. Diketahui fungsi G bundaran F dalam X, 5X min 3 dan Fx sama dengan X min 1. Komposisi fungsi Gx sama dengan, kalau ada soal seperti ini, G bundaran F sudah diketahui, berarti kita mulai menjabarkan dari G bundaran F terlebih dahulu. 5X min 3. Nah, G bundaran F dalam X itu kan kalau dijabarkan menjadi G Fx. Nah, sama dengan ini tetap ya, 5X min 3. Nah, Fx-nya itu kan sudah diketahui yaitu X min 1. Kita tulis saja G dalam kurung ini diganti X min 1. Ini tetap 5X min 3. Nah, kalau sudah seperti ini, X min 1 kan tidak bisa kita masukkan ke G, karena G sendiri ini ditanyakan. Sehingga ini perlu kita misalkan. Nah, jadi kita misalkan Y-nya itu adalah ini. X min 1. Berarti X-nya sama dengan Y min 1 pindah ke sana jadi plus 1. Nah, sehingga jawabannya ini nanti akan kita substitusikan ke situ, ke X. Nah, sehingga hasil akhir Y sama dengan, ini tetap fungsinya 5. Nah, X-nya itu kita ganti dengan yang sudah ditemukan tadi, yaitu Y plus 1. Min 3-nya tetap min 3. Nah, ini diganti Y plus 1. Nah, kemudian langkah berikutnya dikalikan 1 per 1. Sehingga menjadi 5Y, 5 kali 1 plus 5. Ini tetap min 3. Jadi 5Y, 5 sama min 3 berarti plus 2. Nah, ini masih GY. Kita kembalikan lagi, Y-nya kita ganti dengan X menjadi G. X sama dengan 5X plus 2. Nah, jadi jawaban tepat adalah yang A. Ya, soal berikutnya tentang inverse fungsi. Diketahui Gx sama dengan X plus 1. Inverse dari fungsi G adalah, nah, kalau misalnya di sini diketahui Gx, X plus 1, maka inverse dari G bisa ditulis G inverse, nah, sama dengan, nah, jadi notasinya seperti ini. Langkah yang pertama, G inverse ini saya misalkan dengan Y sama dengan ini tetap X plus 1. Jadi kita misalkan dulu G inverse-nya dengan Y. Ya, fungsinya ini kita tulis tetap ya, X plus 1. Setelah itu, kita hanya fokus ke variabel X. Selain itu, maka harus dipindah ke ruas kiri. Ini tetap Y plus 1 dipindah jadi min 1 sama dengan X. Nah, jadi X-nya di sini sekarang sudah sendirian ya. Jadi di sini sudah selesai. Kalau kita kembalikan ke dalam fungsinya, G inverse X sama dengan Y-nya ini kita ganti X min 1. Nah, jadi jawaban tepat adalah yang E. Nah, cara kedua, bisa pakai cara cepat seperti ini. Gx sama dengan X plus 1. Yang ditanyakan adalah G inverse X sama dengan, nah, posisi yang depan dan belakang ini sama. Yang beda hanyalah tanda. Kalau ini plus berarti ini min. Nah, ini jawabannya. Jadi X min 1. Diketahui Gx sama dengan 2X min 3. Nilai dari G inverse 3 adalah, jadi kita tulis dulu Gx. Nah, Gx-nya sama dengan 2X min 3. Kalau G inverse X sama dengan,
Nah, ini kita misalkan dengan variabel yang G inverse X, saya misalkan dengan variabel Y. Sama dengan, nah ini tetap 2X min 3. Nah, kita fokusnya hanya X. Berarti di sini X-nya masih tetap ya. Min 3 pindah ke sana jadi Y plus 3. Nah, sekarang ini 2-nya juga harus dipindah ke ruas kiri. X-nya di sini tetap, ini jadinya Y plus 3 per, nah ini 2 pindah jadi pembagi. Nah, X-nya sudah sendirian, maka ini sudah berhenti. Berarti kalau ditulis menjadi, ini Y-nya otomatis diganti ya, diganti dengan X. Jadinya X plus 3 per 2. Nah, jadi hasilnya itu diambil dari sini. Cara yang kedua, diketahui Gx sama dengan 2X min 3. Nah, berarti kalau G inverse X sama dengan X dan 3 posisinya tetap, kemudian kalau min ini jadinya plus. Kemudian 2 itu pindah di posisi bagian bawah. Per, nah ini 2-nya itu pindah di bawah. Nah, seperti itu. Jadi cara cepatnya adalah tanda ini berubah, 2-nya pindah ke bawah. Jadinya E plus 3 per 2. Jadi kalau misalnya di sini ditanyakan G inverse 3, nah kita lanjutkan. G inverse 3 sama dengan, kita ganti X-nya dengan 3. Jadinya 3 ditambah 3 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang terakhir yaitu tentang inverse fungsi. Diketahui fx sama dengan 3x plus 4 per 5x min 2. Di mana x itu tidak boleh sama dengan 2 per 5. Jadi ini hanya sebagai keterangan saja. Bila f inverse x adalah inverse dari fx, nilai f inverse x sama dengan, kita tulis dulu fungsinya, yaitu fx sama dengan 3x plus 4 per 5x min 2. Nah, langkah berikutnya, f inverse x kita misalkan dengan variabel y. Nah, kita misalkan dengan y sama dengan 3x, yang ini tetap ya, 3x plus 4 per 5x min 2. Nah, kemudian pada posisi yang bawah ini, kita kalikan dengan posisi sebelah sana. Sehingga kalau dituliskan ulang menjadi Y dikali 5x min 2 sama dengan yang atas tetap 3x plus 4. Nah, langkah berikutnya dikalikan satu per satu. Y kali 5x jadinya 5xy. Y dikali min 2 jadinya min 2y sama dengan 3x plus 4. Nah, di sini punya variabel x, ini juga punya variabel x. Jadi ini nanti kita kelompokkan dalam satu ruas yang sama. Sehingga saya tulis kembali menjadi 5xy. 3x saya pindah ke kiri jadi min 3x sama dengan min 2y saya pindah ke kanan jadi plus 2y, ini tetap plus 4. Nah, karena keduanya punya x, karena keduanya ini punya x, X-nya bisa saya keluarkan satu di depan, sehingga ini menjadi 5Y. Ini tinggal min 3, karena X-nya yang satu ini pindah ke depan. Yang belakang ini tetap sama, 2Y plus 4. Langkah selanjutnya, X-nya sama dengan, yang ini tetap 2Y plus 4. Ini perkalian, kalau dipindah ke ruas kanan, maka dia menjadi pembagian 5Y min 3. Nah, sekarang X-nya sudah sendirian, maka ini sudah selesai. Sehingga kalau kita tulis F inverse X sama dengan 2, ini Y-nya berubah otomatis jadi X, 2X plus 4 per 5X min 3. Nah, ini jawabannya. Kemudian kalau mau pakai cara cepat,
Soalnya adalah fx sama dengan 3x plus 4 dibagi 5x min 2. Nah, cara cepatnya hanya menukar posisi 3 dengan 2. Nah, jadi hanya menukar posisi saja. Sehingga kalau misalnya ditulis f inverse-nya sama dengan 2 pindah ke atas, jadinya 2x plus 4 per 5x-nya tetap, min-nya tetap, nah 3-nya ini pindah ke bawah. Nah, maka jawabannya akan sama seperti yang ini tadi, 2x plus 4, 5x min 3. Nah, sangat cepat sekali. Ya, demikian pembahasan soal untuk bab 2 dan 3. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan terima kasih.